Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kepada semua peserta konferensi PW pada tahun 2022 yang bertemakan berakar, bertumbuh dan berbuah yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau telah menyatakan kasih setiamu di dalam kami, menikmati kekuatan dan hidup yang tak berkekurangan satu apapun. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami yang mengikuti acara konferensi pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap ibu-ibu dan setiap pribadi yang terlibat di dalam acara kebaktian ini, baik yang membawa dalam pujian dan penyembahan, pemain musik dan juga backup singers, dan juga baik yang menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan apapun yang kami pakai untuk mengikuti acara konferensi ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau yang memberikan semuanya dengan baik agar kami dapat mengikuti dan agar kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyanjung tinggi kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu semua, pada malam hari ini mari kita sama-sama menyembah Yesus Kristus Tuhan dengan mengangkatkan penyembahan kita yang berkata, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku dan Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Mari kita dengan satu suara berkata, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar
bersyukur. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkatkan satu nyanyian yang berkata, kesukaanku belajar firman Tuhan dan kita akan dapat berakar di dalam Dia. Haleluya, kita mengangkatkan nyanyian ini bersama karena kita mau bersuka cita dalam kita berakar, bertumbuh, dan juga kita dapat hasilkan buahnya di dalam dunia. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu memenuhi segala keperluan dalam hidup kita. Dalam kita berakar, di dalam kita bertumbuh dalam Kristus. Untuk menghasilkan buah, itu banyak cabarannya. Pada malam hari ini, mari kita imani, kita bersepakat di dalam iman, menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Terima kasih ya Bapa. Kami tahu punya Tuhan kami Tuhan yang besar, yang berkuasa dan bertata di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya berikan masa ini kepada yang membawakan kita dengan firman Tuhan. Masalah tempat saya serahkan. Baik, selamat malam dan sungguh senang untuk dapat berjumpa dan diberi kepercayaan oleh pelayanan wanita negeri kepada saya untuk membawa kita belajar sebahagian daripada firman Tuhan pada kali ini. Dan mungkin saya adalah penceramah ataupun pengkhotbah yang terakhir dalam sesi ini. Jadi sebelum kita memulaikan uraian atau pembahasan dalam firman Tuhan, saya ingin membawa kita di dalam doa. Bapa kami yang mengasihi kami sangat bersyukur untuk waktu yang ada yang telah Tuhan izinkan kepada kami. Kami mau berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, baik hamba-Mu yang menguraikan sebagian daripada firman Tuhan, begitu juga anak-anak Tuhan yang juga belajar daripada firman Tuhan dan juga yang sedang mengikuti program ini, supaya Roh Kudus mulai Tuhan yang akan menyertai dan membuka pikiran hati, pengertian mereka, supaya melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pembahasan firman Tuhan, anak-anak Tuhan semua yang mendengar akan mengalami kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya ingin membawa kita untuk membaca ulang teks yang telah diberikan kepada kita, yaitu di dalam Kolose bab yang kedua ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tajuk bagian ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari, jemaat Tuhan, tajuk yang diberikan kepada kita adalah keluarga yang bersau di dalam Kristus. Keluarga yang bersau di dalam Kristus. Alkitab menyajikan kepada kita beberapa kisah mengenai aktiviti baik di sungai, tasik, dan juga laut. Aktiviti di sungai, tasik, dan laut tidak boleh dipisahkan dengan penggunaan pengangkutan, yaitu seperti perahu, kapal, dan jenis-jenis pengangkutan air yang lain. Kita dapati bahwa ada perahu yang kecil, ada juga perahu yang besar. Dan kita diberitahu bahwa ada aktiviti menggunakan kapal di dalam Alkitab. Sepertinya di dalam Perjanjian Lama, kapal yang terkenal adalah seperti kapal Nuh. Ini tidak mungkin kita tidak kenal, yang seringkali kita kenal sebagai Bahtera Nuh. Dan juga kisah yang tidak asing bagi kita itu adalah waktu Yunus melarikan diri menggunakan kapal. Itu bermakna air dan kapal tidak boleh dipisahkan. Begitu juga dalam Perjanjian Baru, murid-murid Yesus menggunakan perahu dan kapal. Dan termasuklah dengan Rasul Paulus yang menggunakan kapal dalam pelayarannya untuk memberitakan Injil Kristus. Alkitab memberitahu kita bahwa aktiviti yang diselenggarakan di sungai dan laut ini tidaklah mudah. Kita diberitahu ada ceparan seperti ada angin, ada ribut yang melanda, dan ada ombak dan gelombang. Ada juga ribut, ada juga badai, ataupun ada juga taufan yang melanda. Selain daripada itu,
perjalanan menuju ke destinasi kemana kita mau pergi ataupun kemana destinasi yang ingin kita tuju boleh terhalang karena arah atau halat tuju yang telah dipesongkan akibat cabaran gangguan seperti keadaan cuaca, ribut, ombak, dan pelbagai halangan yang lain di dalam pelayaran kita menggunakan baik perahu, kapal di air, di sungai ataupun di tengah lautan. Jadi, apabila aktiviti di sungai dan di laut menghadapi cabaran dan halangan, satu perkara yang paling selamat ialah apabila mereka berhenti dan bersau di tempat yang selamat. Apabila bersau, masa inilah proses membaik pulih keadaan perahu atau kapal. Kemudian, apabila semuanya baik, keadaan baik, barulah mereka meneruskan perjalanan dengan penuh yakin. Saudara-saudari, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya pada hari ini. Baru-baru ini kita baru saja melepasi satu tahap cabaran di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, yaitu selepas COVID. Seperti tema yang diberikan kepada kita, keluarga yang bersau di dalam Kristus. Ataupun juga boleh kita pahami sebagai orang yang percaya yang ingin meletakkan hidupnya di dalam Kristus. Atau orang Kristen yang ingin bersandar dalam hidupnya pada Tuhan Yesus. Dia tahu dan pasti bahwa hanya di dalam Yesus dia akan mendapat perteduhan yang aman. Yang walaupun mungkin sedang berhadapan dengan cabaran dalam hidupnya. Pada hari ini, kehidupan kita sebagai orang percaya, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, kita seolah-olah sedang berlayar di lautan. Dan dalam pelayaran ini, saudara-saudari, kita berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup. Masalah yang sering kita hadapi seperti masalah kesehatan, pekerjaan, masalah gangguan keuangan kita, urusan-urusan dalam keluarga yang menghadapi masalah ataupun hal-hal dalam masyarakat dan banyak lagi yang mungkin kita tidak dapat senaraikan satu persatu. Apalagi baru melepasi masalah COVID pada hari ini. Semua ini memberi kesan yang membuat pelayaran iman dan kerohanian kita terbantut dan terhalang. Jadi, untuk menjawab persoalan atau cabaran dalam pelayaran hidup kita, Rasul Paulus memberikan kepada kita beberapa nasihat atau pedoman untuk mengatasi cabaran yang kita jumpa dalam pelayaran ini. Apakah kita bersedia untuk mendengar pedoman yang Rasul Paulus berikan? Dengan itu saya ingin membawa kita melihat sedikit latar belakang teks yang sedang kita baca. Kita mendapati bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada sidang di Kolose. Laporan dari Epafras yang memberitahu bahwa ada kemungkinan ajaran palsu atau ajaran yang kurang sehat dan juga ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana dikatakan muncul dalam kalangan sidang di Kolose. Muncul ajaran falsafah manusia. Muncul ajaran nenek moyang yang turun-temurun. Dan muncul ajaran yang mengajak mereka mengamalkan kepercayaan kepada roh-roh penguasa alam semesta. Dan akibatnya semua ini menimbulkan keraguan dan jemaah hilang pedoman. Pada hari ini, kita juga berhadapan dengan situasi dan keadaan seperti ini dalam hidup kita. Kita mendengar banyak munculnya ajaran-ajaran baru. Konsep-konsep ajaran dalam Alkitab ditafsirkan berdasarkan pemahaman sendiri. Dan banyak perkara dalam hidup kita yang membuat kita seolah-olah hilang pedoman. Apalagi ketika hangatnya, kemuncaknya masalah COVID. Ada banyak ajaran yang kita dengar.
Wah, ini menimbulkan banyak pertanyaan persoalan di kalangan orang-orang percaya dalam melayari imannya, dalam menghadapi berbagai cabaran di dalam COVID. Sehingga hari ini tidak kurang orang mulai ingin kembali kepada amalan-amalan lama yang mempercayai roh-roh alam semesta. Sehingga ada orang yang pergi mencari bomo, peramal, berzina dengan pembelian nomor ekor, 4D, Tuto, dan sebagainya. Untuk mencoba mengubah nasib mereka, mencoba untuk mengubah takdir mereka. Ini perkara yang menjadi cabaran bagi orang percaya. Bagi kita secara pribadi, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita pada hari ini. Mahu kembali kepada cara hidup yang lama yang telah ditinggalkan. Ini menyebabkan keresahan kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang Kristen, masyarakat Kristen tercalar. Sempena konferensi wanita anjuran PW Negeri, marilah kita belajar firman Tuhan agar terus bersau pada Kristus dalam hidup kita. Berdasarkan nasihat dan pedoman yang Rasul Paulus berikan, kita akan mempelajari beberapa perkara. Kita melihat bahwa nasihat dan pedoman Rasul Paulus menghadapi cabaran pada hari ini, apapun cabaran yang mungkin kita hadapi, kita akan melihat dari 2 ayat yang kita baca, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 sebagai yang pertama, nasihat dan pedoman Rasul Paulus kepada kita adalah meletakkan Yesus menjadi utama dan pertama. Meletakkan Yesus menjadi utama dan pertama. Yang walaupun mungkin sedang berada di dalam cabaran yang sangat berat pada hari ini, terus meletakkan Yesus menjadi utama dan pertama dalam hidup kita. Langkah untuk meletakkan Yesus adalah dengan menerima Yesus. Kita tidak boleh meletakkan Yesus menjadi utama sekiranya kita belum menerima Dia. Jadi, kata menerima dapat difahami mengambil untuk diri sendiri atau menerima dan membawa untuk diri sendiri. Ini bermakna kita mengambil Yesus secara pribadi. Bukan ibu bapak menerima Yesus dan itu mengakibatkan anak-anak cucu-cucu juga ikut terima. Bukan. Maksud menerima dalam teks ini adalah mengambil Yesus itu secara pribadi. Dengan tujuan keperluan pribadi. Jadi setiap orang perlu mengambil Yesus dalam hidupnya secara pribadi bagi jaminannya secara pribadi. Bukan untuk jaminan orang lain, tetapi jaminan saya sendiri dan Anda sendiri. Jadi ini merupakan langkah pertama atau langkah mula-mula dalam memastikan kita bertumbuh kuat dalam kehidupan kekristenan. Kesimpulannya, sebagai pribadi orang yang percaya, atau keluarga yang percaya, atau masyarakat yang percaya, kita perlu menerima dan mengambil Yesus dan meletakkan Dia yang utama dan pertama dalam hidup kita yang walaupun mungkin berada di dalam hidup ini yang menghadapi berbagai cabaran seperti pada hari ini. Dan kita dapat memahami bahwa ungkapan menerima Kristus Yesus juga dapat kita fahami di mana bukan sahaja menerima Yesus, namun supaya mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Apabila kita mengakui Yesus adalah Tuhan, ini bermakna kita menyerah seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dalam apapun pergumulan ataupun cabaran dalam hidup kita sama seperti hari ini. Kita mahu menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Yesus. Dengan kata lain, kita bersau di dalam Kristus. Kita bergantung kepada Yesus. Setiap perkara dalam hidup kita
Kita hanya ingin bersau pada Dia. Maksudnya, kita mau bertelut pada Yesus, meletakkan segala cabaran dan persoalan hidup kepada Yesus. Yang kedua, nasihat dan pedoman Rasul Paulus dalam kita menghadapi cabaran adalah ayat yang ketujuh, yaitu membangun fondasi atau tapak kehidupan berlandaskan pada Yesus. Membangun fondasi atau tapak kehidupan berlandaskan pada Yesus, bukan pada keadaan-keadaan yang timbul pada hari ini, bukan pada perkara-perkara yang kita dengar yang kita tidak tahu apa ujung pangkalnya. Saudara, sebuah bangunan yang kukuh dibangun atas fondasi yang kukuh. Bangunan ini terdiri dari beberapa struktur atau rangka yang menanggung beban-beban yang berat. Malah juga berdepan dengan hentaman dan tekanan dari angin, cuaca, dan sebagainya. Kita melihat bahwa sebuah bangunan akan dihempap oleh angin, oleh hujan, dan sebagainya. Hentaman berat yang ada. Namun karena ianya dibangun di atas dasar yang kuat, maka bangunan itu tetap bertahan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Kita perlu membangun iman kita pada satu fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Jangan meletakkan iman kita pada hal-hal yang kita nampak pada hari ini. Walaupun mungkin kita berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup yang datang silih berganti. Namun karena kita memiliki fondasi yang kuat, maka kita akan tetap bertumbuh dengan sihat. Perkara yang mungkin kita hadapi, cabaran yang mungkin kita hadapi, datang silih berganti. Hari ini COVID, esok kita tidak tahu lagi. Tetapi saudara, apabila sebagai orang percaya kita memiliki, kita membangun fondasi atau tapak kehidupan berlandaskan pada Yesus, kita pasti kuat. Ayat 7 merupakan pedoman yang Rasul Paulus sajikan kepada kita pada hari ini. Agar dalam hidup ini, yaitu kehidupan kekristenan kita, akan tetap berjalan, terus maju, dan melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kita semakin bertambah dewasa. Dengan berhadapan dengan tekanan, hentaman, badai dunia hari ini, saudara, itu tidak memperhambatkan, membantutkan pertumbuhan iman kita. Tetapi semuanya itu akan membangun iman kita semakin dewasa. Perkara yang datang melanda hidup kita pada hari ini akan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah landasan kita. Jadi saudara, saya ingin menutup bagian firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Keluarga yang bersau di dalam Kristus membawa kita kepada satu tujuan, yaitu meletakkan Yesus utama dan pertama dan membangun satu fondasi yang kuat berlandaskan Yesus Kristus. Pada hari ini, sekiranya mungkin ada di antara kita yang sedang berhadapan dengan situasi sidang Kolose, merasa keliru dengan pelbagai ajaran yang didengar, seperti melalui YouTube dan sebagainya. Hati mulai pudar karena terlalu banyak ajaran berkonsepkan Alkitab yang tidak sihat. Kita merasa ragu-ragu dengan apa yang dihadapi. Atau kita juga sedang berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita, seperti masalah kesehatan yang kurang baik, masalah di dalam keluarga, masalah keuangan, dan banyak lagi yang seolah-olah menjadi badai dalam hidup kita. Ingatlah, ketika Yesus hadir datang ke dalam dunia ini, Dia pernah berkata kepada ribut, Dia pernah berkata kepada taufan, Dia pernah berkata kepada badai, tenanglah, dan semuanya akan pergi menjauh daripada hidup kita. Waktu Yesus berkata kepada taufan, kepada badai,
semuanya mengikuti perintahnya. Demikian juga pada hari ini. Bila kita bersau pada Yesus, bersau di dalam Kristus, Yesus pasti dapat menenangkan badai dalam kehidupan kita. Apapun badai dalam hidup Anda. Datanglah kepada Yesus dalam hidup kita. Bersau pada Dia. Yesus pasti akan menenangkan badai dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya.